Di sini kita membuat database yang bernama iShop. Dan yang kedua, kita akan membuat tabel pendukung. Tabel pelanggan memiliki kolom ID pelanggan integer dan disetting dengan auto increment dan primary key. Yang kedua itu nomor HP integer. Selanjutnya itu alamat dengan tipe data varchar 50 panjangnya. Selanjutnya nama lengkap dengan tipe data varchar 50 juga panjangnya. Dan yang terakhir kolom email dengan tipe data varchar dan 50 panjangnya. Oke, untuk tabel produk kita memiliki 4 kolom. Yang pertama itu kolom kategori dengan varchar tipe data varchar 50. Yang kedua kolom stok dengan tipe data integer. Yang ketiga kolom ID produk dengan tipe data integer dengan tipe khusus primary key dan auto increment. Yang keempat kolom harga dengan tipe data integer. Dan yang terakhir nama produk dengan tipe data varchar dan panjang datanya 50. Selanjutnya tabel pesanan. Yang pertama kolomnya itu ID pesanan dengan tipe data integer dan dijadikan primary key dan auto increment. Yang kolom kedua itu total jumlah dengan tipe data integer. Selanjutnya itu kolom tanggal pesanan di setting dengan tipe data timestamp default current timestamp. Jadi ini fungsinya untuk mengambil data waktu real time. Selanjutnya kolom ID pelanggan integer dan disetting dengan foreign key. Referensinya dari kolom tabel pelanggan, kolom ID pelanggan. Ya, selanjutnya tabel yang terakhir memiliki kolom tabel detail pesanan, memiliki kolom yang pertama itu kolomnya ID pesanan dengan tipe data integer. Yang kolom kedua itu ID produk dengan tipe data integer. Yang ketiga jumlah, tipe data integer. Yang keempat harga dengan tipe data integer. Dan kita jadikan kolom ID pesanan sebagai foreign key. Referensinya dari tabel pesanan, kolom ID pesanan. Dan ID produk referensinya dari tabel produk, kolom ID produk. Baik, selanjutnya kita akan membuat ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Jadi di sini ada empat tabel. Ada pelanggan memiliki hubungan one to many dengan pesanan, dan tabel pesanan dan detail pesanan memiliki hubungan one to many juga, dan detail pesanan ini memiliki hubungan dengan produk many to one. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program config yang akan kita buat nanti untuk keperluan website kita. Nah, kode website config ini kita buat dengan bahasa PHP. Ya, config ini berfungsi untuk menghubungkan nanti semua yang akan kita buat nanti dengan data PHP dan juga ada sedikit HTML. Jadi kita akan menggunakan config ini sebagai penghubung MySQL kita dengan website
nanti yang akan kita buat. Nah, di sini ada di config ini ada server nama localhost yang kita miliki, ada juga username-nya kita root, passwordnya kita tidak ada, dan database nama kita di sini iShop. Oke, mungkin itu saja untuk dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Saya akan melanjutkan penjelasan kode dari file index.php. Pada file tersebut terdapat dua fungsi utama, fungsi kode program utama yang digunakan, yaitu PHP dan HTML. Kedua bahasa tersebut berfungsi untuk mengelola data pelanggan, pesanan, dan produk dalam aplikasi toko elektronik. Formulir di halaman ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan data baru, sementara bagian lain dari halaman ini menampilkan data yang sudah ada dalam format tabel. Ada juga fungsi untuk mengedit dan menghapus data melalui tautan di tabel produk. Data yang dihapus yaitu data produk. Perintah SQL digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data di database iStore. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari file delete_product.php. Pada file tersebut dinyatakan include config.php agar kita dapat terkoneksi pada database yang kita buat. Pada file tersebut memuat beberapa kode yang berfungsi untuk menghapus produk dan entry terkait dari tabel detail pesanan dan produk, menggunakan transaksi untuk memastikan bahwa jika salah satu operasi gagal, tidak ada perubahan yang akan disimpan. Jika penghapusan berhasil, user akan diarahkan kembali ke halaman utama, dan kode ini juga mencakup penanganan kesalahan yang baik untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan umpan balik jika ada kesalahan selama proses penghapusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file edit_product.php. Pada file tersebut dinyatakan include config.php agar kita dapat terkoneksi pada database yang kita buat. File tersebut memuat kode-kode yang bertujuan untuk memungkinkan user mengedit detail produk yang ada pada database. Pengguna harus mengakses halaman dengan menyertakan parameter ID dalam URLink untuk mengidentifikasi produk yang akan diedit. Kode kemudian mengambil detail produk dari database dan menampilkan formulir HTML yang sudah diisi dengan data produk tersebut. Pengguna dapat mengedit detail ini dan mengirimkannya ke file update_product.php untuk memperbarui data di database. Kemudian bagian update product. Nah, pada bagian pertama yaitu include file konfigurasi. Ini menghubungkan skrip dengan file konfigurasi yang berisi informasi penting seperti koneksi ke database. Kemudian memeriksa metode permintaan. Pada bagian kode if server request method sama dengan POST. Ini memeriksa apakah permintaan dikirimkan dengan metode POST. Ini umumnya digunakan untuk memproses formulir HTML yang dikirim oleh pengguna. Selanjutnya, mengambil nilai dari formulir. Kode kemudian mengambil nilai yang dikirimkan dari formulir HTML menggunakan metode POST. Nilai-nilai ini termasuk ID produk, nama produk, stok, dan harga, yang kemudian disimpan dalam variabel terkait. Kemudian membuat dan menjalankan pernyataan SQL. Setelah mengambil nilai dari formulir, sebuah pernyataan SQL dibuat untuk memperbarui data produk dalam tabel database. Perintah update digunakan untuk mengubah nilai kolom yang sesuai dengan nilai yang baru dikirimkan melalui formulir.
Kemudian binding parameter. Metode bind parameter digunakan untuk mengaitkan nilai-nilai yang diambil dari formulir dengan parameter dalam pernyataan SQL. Hal ini membantu mencegah serangan SQL injection dan memastikan nilai-nilai yang dimasukkan aman untuk dieksekusi. Selanjutnya, menjalankan pernyataan SQL. Pernyataan SQL kemudian dieksekusi menggunakan metode execute. Jika pembaruan berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman indeks menggunakan perintah header location index.php. Jika terjadi kesalahan, maka pesan error akan ditampilkan. Dan terakhir, menutup koneksi. Koneksi ke database ditutup dengan menggunakan perintah close untuk membebaskan sumber daya dan mencegah kebocoran memori. Kemudian file proses pelanggan. Pada baris pertama, yaitu include config.php. Baris ini mengambil file config.php yang berisi informasi tentang koneksi database, seperti host, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. Kemudian bagian if server request method. Ini memeriksa apakah permintaan yang diterima adalah metode POST. Jika benar, artinya data dikirimkan melalui formulir HTML yang menggunakan metode POST. Selanjutnya, pada bagian yang menampung nama-nama variabel. Nama-nama variabel itu kemudian menampung nilai-nilai yang dikirimkan melalui formulir HTML dengan menggunakan metode POST. Kemudian baris-baris nama lengkap, email dan alamat ini melakukan sanitasi input untuk mencegah serangan SQL injection. Fungsi MySQL Real Escape String digunakan untuk menghindari karakter khusus yang dapat menyebabkan masalah pada query SQL. Kemudian fungsi intfal digunakan untuk memastikan bahwa nomor telepon yang diterima adalah nilai bilangan bulat. Selanjutnya bagian STMT. Ini adalah persiapan query SQL untuk menyisipkan data ke dalam tabel pelanggan dengan menggunakan prepared statement. Prepare digunakan untuk menyiapkan query, sedangkan binding parameter digunakan untuk mengaitkan parameter-parameter ke dalam query SQL. Kemudian pada bagian if statement execute, ini mengeksekusi prepared statement untuk menyimpan data ke dalam database. Jika eksekusi berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama, yaitu index.php. Jika terjadi kesalahan, maka pesan error akan ditampilkan. Kemudian statement close. Baris ini menutup prepared statement dan koneksi database setelah selesai menjalankan query. Ini adalah praktik yang baik untuk memastikan sumber daya database dibebaskan setelah digunakan. Kemudian file proses pesanan. Pada bagian pertama, yaitu include config.php. Baris ini memasukkan file config PHP yang berisi detail konfigurasi untuk koneksi database. Kemudian sintaks if server request method sama dengan POST. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah permintaan yang diterima adalah metode POST. Ini digunakan untuk memastikan bahwa kode hanya dieksekusi ketika formulir HTML dikirim. Selanjutnya, bagian ID pelanggan sampai total jumlah merupakan baris yang menangkap nilai-nilai yang dikirimkan melalui metode POST dari formulir HTML. Kemudian blok try dimulai untuk menangani kode yang mungkin menghasilkan pengecualian. Selanjutnya, pada bagian pelanggan cek dan seterusnya merupakan query yang digunakan untuk memeriksa keberadaan pelanggan dan produk dalam database.
Selanjutnya pernyataan if pelanggan cek merupakan baris yang jika pelanggan dan produk ditemukan dalam database, maka kode akan melanjutkan untuk menyimpan pesanan dan detail pesanan. Kemudian statement kode ini menyiapkan dan mengeksekusi query SQL untuk menyimpan data pesanan ke dalam tabel pesanan. Kemudian baris if statement sama dengan execute. Baris ini jika dieksekusi maka query berhasil. Kemudian kode akan melanjutkan untuk menyimpan detail pesanan. Kemudian pada bagian catch, pengecualian ditangkap di sini. Jika terjadi kesalahan, transaksi akan dibatalkan dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Kemudian terakhir bagian close. Nah, koneksi database akan ditutup setelah selesai digunakan.